Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi bersama Baiti Latifah, mahasiswi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini Baiti sedikit membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang biasanya ditemui di lembaga PAUD atau TK. Nah, pada saat ini kita sedang mengalami pandemi. Banyak sekali pertanyaan, apakah sama RPPH saat pandemi dan sebelum pandemi? Jawabannya sama, karena yang membedakan hanya satu, yaitu media pembelajaran. Yang dahulunya sebelum pandemi media pembelajarannya secara langsung, tapi pada saat ini medianya bisa berbentuk video pembelajaran secara virtual. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang RPPH, kita harus tahu dulu apa aja sih unsur-unsur yang terkandung di dalam pembuatan RPPH. Menurut Permendikbud nomor 137 dan 146, ada unsur-unsur yang terkandung dalam pembuatan RPPH, yaitu terdiri dari yang pertama, identitas layanan program, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang keempat, media dan sumber, yang kelima adalah rencana penilaian, dan yang keenam, indikator perkembangan pencapaian anak. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan RPPH yang sudah Baiti buat. So, let's get it! Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di monitor, ini salah satu bentuk RPPH BDR yang Baiti buat, di mana itu ada identitas layanan program. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, belajar dari rumah atau BDR di TK Askia Bunda tahun pelajaran 2020-2021. Tema atau subtema yaitu diri sendiri atau tubuhku, sub-subtema atau materi pokok, macam-macam organ tubuh. Kelompok B usia 5-6 tahun, hari atau tanggal Senin 30 November 2020, model sentra, kompetensi dasar nilai agama moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Untuk kompetensi dasar bisa teman-teman lihat di indikator di Permendikbud nomor 137 dan 146. Oke, next yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajarannya terdiri dari mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta organ tubuh manusia. Itu dilihat dari nilai agama moral, bisa dilihat di 2.1 di Permendikbud di indikatornya. Kemudian merespon dengan tepat saat mendengar cerita melalui video pembelajaran. Bahasa anak, ya. Kemudian berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, juga nilai agama moral. Kemudian melakukan kegiatan pengembangan motorik, yaitu mengembangkan fisik motorik anak. Kemudian mengenalkan organ tubuh melalui gambar atau replika, itu kognitif. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif, juga kognitif. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, yaitu sosial emosional. Membuat berbagai hasil karya dan aktivitas seni, yaitu seni. Kemudian menunjuk kemampuan kegiatan keaksaraan awal, yaitu bahasa. Oke, next yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah anak dapat mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta organ tubuh manusia. Nah, perlu ya diketahui bahwasanya kita harus menanamkan pengetahuan kepada anak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini, dan organ tubuh manusia juga diciptakan oleh Allah. Kita pun tubuh kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, anak mampu merespon dengan tepat saat mendengar cerita melalui video pembelajaran. Nah, dalam artian di sini tentu adanya interaksi antara anak dengan guru. Dalam artian di sini Baiti membuat RPPH-nya lebih menekankan kepada pembelajaran secara virtual, dalam artian memang kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan secara virtual.
Kemudian yang ketiga, anak dapat membiasakan kegiatan berdoa. Tentu ya, kita harus membiasakan anak sebelum dan sudah melakukan kegiatan untuk berdoa, merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu anak dapat melakukan kegiatan pengembangan motorik. Dalam artian ini tentu kita perlu mengembangkan motorik karena motorik itu sangat berhubungan dengan kognitif gitu. Sangat mempengaruhi lah gitu ya. Kemudian yang kelima, anak dapat mengenal organ tubuh melalui gambar atau replika. Tentu kita harus mempunyai media dulu sebagai guru kan. Kalau pembelajaran tentang organ tubuh kita harus punya dulu seperti apa replika atau gambar dari organ tubuh itu sendiri. Kemudian anak mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Tuh harus ditanamkan ya supaya anak kreatif gitu. Kemudian anak terbiasa percaya diri. Nah, gimana sih menumbuhkan kepercayaan diri anak? Padahal pandemi ini sulit ya untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak karena anak hanya di rumah saja. Walaupun anak di rumah, tentu kita punya cara untuk menumbuhkan percaya dirinya tuh seperti apa gitu. Salah satu contohnya ketika anak misalnya mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian memberitahukan kepada orang tuanya, "Bunda, ini loh aku udah mewarnain gambar jantung," misalnya kan. Walaupun gambarnya tidak sesuai dengan warna jantung, misalnya warna jantung merah, dia gambarnya mewarnai warna hijau, tapi dia bisa berani memberikan kepada orang tua, berani memperlihatkan, itu adalah salah satu bentuk percaya diri anak gitu ya. Kan banyak juga yang mengatakan bahwa tidak ada interaksi sosial anak tuh nggak bisa berkembang karena di rumah saja selama pandemi ini. Interaksi sosial anak bisa dikembangkan ketika pandemi ini dengan ya cara kita tadi, bagaimana kita bisa mengembangkan sosialnya. Salah satunya ketika pembelajaran BDR ini, karena tadi udah Baiti jelaskan bahwa Baiti lebih menekankan kepada secara virtual benar-benar terlaksanakan, maka interaksi sosial yang bisa dikembangkan oleh anak itu interaksi antara anak dengan guru. Misalnya pembelajarannya dilakukan virtual atau menggunakan Zoom atau menggunakan WA gitu kan, secara video call. Nanti guru menjelaskan pembelajaran kita hari ini, temanya hari ini adalah diri sendiri, subtemanya tubuhku. Materi pokoknya yaitu macam-macam organ tubuh. Anak-anak bunda ada nggak yang tahu apa itu macam-macam organ tubuh? Ada yang jawab, jantung bunda. Berarti itu adalah salah satu interaksi sosial yang bisa dikembangkan walaupun hanya secara virtual saja. Ya, kemudian yang ke-8 yaitu anak dapat membuat hasil karya dan kreatif aktivitas seni. Dan yang terakhir adalah anak dapat melakukan kegiatan keaksaraan awal. Oke, kita masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ada pembuka, inti, dan penutup. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pembuka, yaitu anak dapat melihat tayangan video pembelajaran penjelasan materi yang tentunya sudah disiapkan oleh guru. Karena temanya hari ini adalah diri sendiri, subtemanya tubuhku, dan materi pokoknya adalah macam-macam organ tubuh. Tentunya guru sudah menyiapkan medianya berupa gambar atau replika atau video tentang macam-macam organ tubuh. Dan yang kedua adalah melihat tayangan video penjelasan pilihan bermain. Dalam artian tentu apa kegiatannya hari ini sudah dijelaskan oleh guru melalui video. Yang ketiga yaitu biasakan anak untuk berdoa sebelum kegiatan. Dan yang keempat, menyiapkan alat dan bahan apa yang digunakan. Oke, kita masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ada pembuka, inti, dan penutup. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pembuka, yaitu anak dapat melihat tayangan
video pembelajaran penjelasan materi yang tentunya sudah disiapkan oleh guru. Karena temanya hari ini adalah diri sendiri, subtemanya tubuhku, dan materi pokoknya adalah macam-macam organ tubuh. Tentunya guru sudah menyiapkan medianya berupa gambar atau replika atau video tentang macam-macam organ tubuh. Dan yang kedua adalah melihat tayangan video penjelasan pilihan bermain. Dalam artian tentu apa kegiatannya hari ini sudah dijelaskan oleh guru melalui video. Yang ketiga yaitu biasakan anak untuk berdoa sebelum kegiatan. Dan yang keempat, menyiapkan alat dan bahan apa yang digunakan. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu penutup. Penutup yang pertama perlu ya, setelah kita melakukan kegiatan kita perlu menanyakan kepada anak tentang apa kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini, untuk mengingat kembali apa yang sudah anak lakukan. Yang kedua yaitu merapikan mainan atau benda yang digunakan selama kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu melaporkan hasil kegiatan melalui dokumentasi. Dan yang keempat, biasakan anak untuk selalu berdoa sesudah kegiatan dilaksanakan. Kemudian di RPPH tentu ada media dan sumber. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama, video penjelasan materi pembelajaran. Yang kedua, video penjelasan kegiatan pilihan bermain. Yang ketiga, gambar atau replika organ tubuh. Yang keempat, kertas atau buku, pensil dan perwarna. Dan yang kelima adalah alat dokumentasi. Nah, berikut adalah contoh dari video pembelajaran dan lembar kerja anak. Oke, sekian dulu video tentang rencana pelaksana pembelajaran harian atau RPPH melalui belajar dari rumah atau BDR. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk bunda-bunda PAUD. Oke, thank you. I'm sorry for my mistake. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Bye-bye.